semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih karena kalian sudah mau klik video ini dan singgah ke channel ini. Oke, jadi dalam video kali ini aku akan berbagi tips seputar menabung. Yang tips ini sendiri itu aku jalanin pribadi udah lama. Jadi di sini aku akan kasih berapa ya? 6. Ada 6 tips yang akan aku share ke kalian tentang menabung, dan tentunya ini juga banyak teman-teman aku yang request karena aku udah berhasil beli banyak barang dari proses aku menabung ini. Aku bisa beli handphone, kemudian aku bisa beli kamera ini yang lagi aku pakai sekarang, terus aku bisa beli TV untuk di kamar aku, terus aku juga bisa beli barang-barang yang aku ingin dan yang aku butuh gitu, kayak misalkan aku pingin sepatu baru, aku pingin jam tangan baru tanpa harus minta ke orang tua. Wow, keren kan? Dan yang pasti ini merupakan pengalaman aku pribadi. Aku udah menjalankan proses ini tuh lama dari aku sekolah. Jadi ini aku nggak ada copy paste dari channel manapun. Aku nggak ada curi dari pengalaman menabung orang, dari siapapun, nggak ada. Ini memang benar-benar pengalaman aku pribadi. Sebelum kalian lanjut ke video ini, yuk subscribe channel ini sekarang juga, karena dengan kalian subscribe itu udah merupakan salah satu bentuk dukungan untuk aku supaya aku semakin semangat lagi dalam membuat konten dan tentunya membagi hal-hal yang bermanfaat ke kalian semua. So ya, kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tips yang pertama. Oke, jadi tips yang pertama adalah tentuin dulu tujuan kalian menabung itu untuk apa. Jadi di sini kita harus tahu tujuan kita menabung itu untuk apa. Mungkin kalian itu tujuannya menabung supaya bisa ganti handphone, atau mungkin supaya bisa makeover kamar, atau mungkin supaya bisa pergi liburan ke suatu tempat. Terserah, yang penting tujuannya harus tahu. Atau mungkin kalian tuh pingin menabung tujuannya ya biar uang kalian lebih terkontrol, kalian jadi disiplin dalam menyisihkan uang jajan, atau mungkin supaya kalian punya pegangan. Kalau mau beli barang itu nggak usah minta ke ortu lagi, bebas. Pokoknya harus punya tujuan, karena tujuan itu penting. Oke? Lanjut yang kedua. Jadi tips yang kedua di sini adalah mulai sekarang juga. Jadi mulai dari sekarang, sisihkan berapapun uang yang ada di kantong kamu, di selipan baju kamu, di bawah bantal kamu, di lemari kamu, pokoknya sisihkan detik ini juga. Habis kalian nonton video ini, kalian cari-cari tuh, mungkin ada di lipetan baju, di selipan celana, kantong, atau mungkin di tas kalian, ya kan? Berapapun itu, pokoknya mulai sekarang juga, tabung sekarang juga. Walaupun mungkin cuman ada 100 perak, ya kan? Nggak apa-apa, disimpan aja. Jadi yang paling penting itu adalah memulainya ya. Memulainya tuh susah sih sebenarnya, jadi kayak harus mulai detik ini juga, ya kan? Jadi nggak usah banyak mikir, nggak usah terlalu memusingkan target dan segala macam, pokoknya mulai sekarang juga. Next, yang ketiga, jangan mematokkan jumlah. Nah, di sini maksudnya bukan jumlah dari tabungan kita nanti, itu bukan. Jadi yang aku maksud adalah jangan mematokkan jumlah nominal yang harus ditabung. Contoh, kadang ada orang yang ngasih tips nabung 20.000 per minggu atau per 2 hari gitu kan. Menurut aku itu kurang efisien di aku. Kita jadi lebih boros di uang-uang yang lain. Contoh kayak kalian tuh dipatokan menabung hanya 10.000. Terus nanti kalau jumpa uang goceng nggak ditabungin, jumpa uang 2.000 nggak ditabungin. Nah, itu menurut aku lebih sayang, jadi kayak sia-sia gitu. Jadi lebih baik tidak usah mematokkan nominal yang harus kalian tabung. Berapapun ada yang tersisa di kantong kalian, mungkin adanya 2.000, 1.000, mungkin cuma 500 rupiah, atau mungkin bahkan cuma 100 rupiah. Berapapun, tabung aja. Lanjut, yang keberapa? Target contekan. Yang keempat. Nah, jadi tips yang keempat adalah jangan sering menghitung. Jadi jangan sering-sering menghitung dalam arti baru nabung seminggu ya kira-kira masih dapat 60 ribuan, udah dihitung-hitung, udah dibongkar-bongkar. Nah, jangan kayak gitu. Itu justru membuat kita jenuh dalam menabung, dan nanti kita akan stuck di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan. Kita jadi udah nggak semangat lagi mau nabung karena kita ngerasa kayak ya ampun, tabungannya nggak kekumpul-kumpul, kayaknya tabungannya segini-segini terus. Nah, jadi itu yang berbahaya sih sebenarnya. Makanya usahain sebisa mungkin untuk jangan sering menghitung. Kalau kalian merasa udah banyak, udah lama, dan udah cukup penuh, nah bisa tuh kalian hitung. Ini ya tambahan dari tips yang keempat ini. Usahain box tempat uang kalian itu, tempat tabungan kalian itu jangan di tempat yang sering kalian lihat. Contoh kayak di atas meja, itu jangan. Itu pasti sering kalian lihat dan kalian akan selalu tergoda untuk hitung. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa simpen box uang kalian atau tempat tabungan kalian itu bisa simpen di dalam lemari pakaian mungkin, atau di laci yang bawah. Pokoknya di tempat yang jarang terpapar, pokoknya jangan mudah terlihat sama mata kalian gitu.
Paham lah ya? Lanjut tips yang kelima. Nah, jadi di tips yang kelima ini adalah menabunglah lebih dari target. Oke, jadi ini cukup sulit, tapi kalian pasti bisa. Ini keharusan sih menurut aku. Ini adalah rahasia supaya kita bisa terus berlanjut menabung gitu ya. Jadi tabungannya itu apa ya, sifatnya continue gitu, terus berlanjut. Enggak udah dapet sekian juta udah stop gitu, mati deh tabungannya. Enggak, jangan kayak gitu. Usahain lebih dari target. Misalkan kalian menabung pingin beli handphone baru misalnya, harganya 5 juta, jangan berhenti nabung di angka 5 juta. Kalian harus lebihin, paling nggak lebihin 500.000, lebihin sejuta, atau lebih makin banyak lebihnya makin baik, supaya nanti sisa uangnya bisa kita lanjut untuk terus menabung dan kita bisa beli barang-barang yang lain. Paham ya? Oke, sekarang kita udah sampai di tips yang terakhir, tips yang keenam. Nah, jadi di tips penutup ini, tipsnya itu adalah lanjutkan menabung dengan sisa tabungan yang ada. Jadi ini sambungan dari tips yang sebelumnya, tips yang kelima ya. Kita melanjutkan dari sisa tabungan yang ada. Misalkan kalian udah beli handphone nih seharga 5 juta, terus sisa tabungannya 500.000, ya udah dilanjutin tuh yang 500.000. Berapapun yang ada, uang kalian disisihin lagi, nanti kan bisa sampai ke 5 juta lagi, bisa naik ke 7 juta lagi, dan kalian bisa beli barang-barang lain yang mungkin kalian butuh atau yang kalian udah pingin banget dari lama gitu. Nah, jadi ini sih merupakan rahasianya ya dari pengalaman aku pribadi nabung. Sebenarnya rahasianya tuh ini. Jadi kita itu harus punya uang lebih dari target tabungan kita awal, dan kita harus melanjutkan tabungan kita dari sisa tabungan yang udah kita belanjakan. Paham? Nah, jadi pokoknya sisa tabungan yang ada dilanjut supaya proses menabung kita tetap continue dan kita tetap punya simpanan uang. Kita bisa beli barang apapun sewaktu-waktu kita pingin atau kita butuh mendadak tanpa harus minta ke orang tua. Oke teman-teman, jadi itu dia 6 tips menabung ala aku pribadi yang udah aku bagiin ke kalian semua. Semoga tips-tips ini bisa kalian ikutin, bisa kalian terapkan dengan mudah, dan tentunya kalian bisa berhasil dalam proses kalian menabung. Jadi kalian bisa punya benda-benda atau pingin beli sesuatu yang kalian butuh, yang kalian pingin, atau kalian bisa mencapai sesuatu dari uang tabungan kalian sendiri tanpa harus membebani dan minta ke orang tua. Dan juga kalian bisa lebih mengontrol uang kalian, uang jajan atau pemasukan kalian jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, komen kalau memang ada yang mau dikomentarin, dan share video ini kalau memang menurut kalian video ini bermanfaat. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan kalian bisa request di kolom komentar mau dibuatin video apa. Mana tahu aku bisa mengikuti requestan kalian, ya kan? Yaudah deh, sampai di sini dulu video kali ini. Sekali lagi, thank you so much. Stay safe, stay home, and God bless us. Aku Yani Manihuruk. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!